Shalom, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya, seluruh jemaat Tuhan ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini lagi Tuhan berikan, Tuhan percayakan bagi kita. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan kami boleh menjalani hari-hari yang lalu, dan karena berkat Tuhan kami boleh masuki hari ini. Tuhan, berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari siapkan Alkitabnya masing-masing. Amsal pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 menjadi perenungan kita pagi hari ini. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop faedah atau berkat daripada menuntut hikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Amsal ini adalah tulisan dari Raja Salomo. Raja Salomo itu terkenal dan dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat. Dia boleh membedakan antara orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Dia juga tahu orang yang tulus dengan orang yang bulus. Dia bisa membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Hikmat memimpin dan memampukannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Satu ketika dia harus mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah. Seorang bayi diperebutkan oleh dua orang ibu yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Salomo bisa membedakan mana ibu yang sesungguhnya dan mana ibu yang palsu. Dan dia bisa menyelamatkan bayi itu, dan dia bisa menyerahkan kembali bayi itu kepada ibu kandungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hikmat itu akan terlihat dalam karakter seseorang ketika dia mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupannya. Artinya, hikmat ini tidak terlihat secara kasat mata. Maka seringkali orang mengejar bukan hikmat, tetapi sesuatu yang terlihat oleh kasat mata dan bisa segera dirasakan manfaatnya. Maka banyak orang yang mengejar materi dan prestasi. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo menasehatkan dan memberikan peringatan kepada setiap orang yang mengejar hal-hal yang di luar hikmat. Karena apa? Satu ketika mereka akan merasakan kerugian, penyesalan, bahkan kebinasaan. Di sini dia menasehatkan untuk setiap orang hendaknya mencari hikmat. Ayat yang ke-6 dikatakan sumber hikmat itu adalah Tuhan. Maka seseorang yang mau mendapatkan hikmat, mau dipimpin oleh hikmat dan mendapatkan manfaat atau berkat dari hikmat, maka dia harus mengejar Tuhan yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Ketika seseorang mengejar Tuhan dalam relasi pribadi dengan sungguh-sungguh, dia mencari Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, maka orang-orang yang demikian dikatakan firman Tuhan, dia akan menerima hikmat Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9.
Dan di sini dikatakan bahwa dia akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam dan melalui kehidupannya. Hikmat Tuhan akan memimpinnya di dalam melangkah, di dalam memikirkan, dan di dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Bukankah ini yang sangat kita perlukan, Bapak Ibu Saudara? Kita sangat memerlukan hikmat Tuhan dimanapun dan apapun yang menjadi tugas dan panggilan kita. Di dalam keluarga, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Di lingkungan sekitar kita, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Bahkan dalam pelayanan pun, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Dia mau supaya saudara dan saya menikmati hidup ini dan menikmati berkat dari hikmat itu sendiri. Kejarlah Tuhan yang adalah sumber berkat, maka hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami, biarlah hikmat-Mu boleh terus memimpin dan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang keluar dari diri kami, semuanya ada dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau melangkah menjalani hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau mendahului setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.